Welcome to Mark Institute Podcast. Pada kali ini kita akan menginterview Ko Herman nih sebagai expert komoditi. Nah jadi pada hari ini kita akan deep dive komoditas satu persatu. Kita bedah lebih dalam, lebih kompleks, lebih komprehensif supaya teman-teman cukup nonton podcast ini satu aja teman-teman bisa tahu komoditas baik dari hard commodity, soft commodity, semuanya kita bahas. Teman-teman akan tahu lebih detail mengenai komoditas itu apa aja sih. Oke, Ko Herman siap? Gua tanya banyak nih mengenai komoditas. Siap dong. Oke, siap. Oke, komoditas pertama ya mungkin ya yang lagi banyak orang pantau emas ya. Given lastly banyak geopolitical events, juga central banks buying a lot of gold gitu kan. Harga emas meroket pada tahun ini. Kira-kira faktor apa aja sih yang mesti kita perhatikan dalam menganalisa emas gitu kok? Emas ini memang I think salah satu faktor yang paling penting tentu terkait dengan jumlah likuiditas uang yang beredar. Pertama tentu kan. Jadi itu ibaratnya analoginya mirip kayak Bitcoin lah, Frank. Yeah. Ya kan, jumlah uang yang beredar, kemudian ekspektasi terhadap inflasi dan real rates. Nah itu juga banyak orang harus aware. Karena kalau misalnya real rates itu artinya apa sih? Real rates itu artinya ya kalau misalnya kita punya ekspektasi katakanlah yield di berapa, katakanlah paling gampang deh suku bunga dibandingin dengan inflasi gitu. Ya, dan kalau misalnya real rate-nya itu semakin menipis gitu kan, berarti inflasinya kan semakin menggila nih. Yeah. Jadi orang itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan store of value lindung nilai hedge terhadap inflasi itu semakin tinggi. Jadi makanya kenapa kalau di emas itu salah satu faktor yang gue selalu pantengin terus itu adalah real rates. Karena di saat real rates-nya itu semakin naik, itu orang untuk mau megang emas itu jadi makin less. Gitu, ya kan. Tapi kalau semakin tipis ya dia harus mau nggak mau dia nyari harus pegang emas untuk protect itu. Karena ya contoh nih misal nih katakanlah gampangnya saya kasih contoh yang ekstrim. Kalau misalnya kalian dikasih tiba-tiba suku bunga ke ekstrim nih ya 15-20%, kalian pegang emas atau pegang deposito? Deposito lah. Pegang deposito. Gampang. Nah itu artinya misalnya nih inflasinya di Indonesia katakanlah cuma 2%, tiba-tiba dulu ditawarin suku bunga 15%, berarti real rates lu kan tebel banget langsung. Betul. Ngapain gua pusing-pusing pegang gold, mendingan gua langsung pegang situ. Nah itu salah satunya, Frank. I see. Kalau dari central banks katanya China I think udah mulai masih akumulate ya atau gimana? Ya, I think yang menarik insight terakhir yang gue sempat dengar sih memang China Central Banks itu udah mulai ngurangin pembelian di gold ya, terutama di gold. Karena I think faktor harga juga. Karena mereka kemarin udah akumulasi cukup banyak dan I think ya make sense lah mungkin mereka ngerem. Cuma the next cycle-nya yang mungkin gold ini masih bisa dapat support ini tergantung dari outlook US Treasury-nya sendiri, atau bond. Jadi itu yang sempat beberapa insight yang gue sempat dapat kalau ngobrol dengan beberapa global house gitu ya. Jadi kalau orang masih melihat orang belum pede atau belum mau beli lagi US Treasury atau US bond, mereka orang-orang ini yang mungkin jualan US Treasury-nya mereka beli gold. Gitu. Tapi net terakhir itu China punya activity di central bank-nya itu udah mulai ngurangin. Oke. Untuk emiten-emiten nih yang mungkin aktivitasnya ada gold mining atau gold related, menurut lu gimana? Ini maksudnya milih yang mana gitu ya? Maksudnya apakah masih oke untuk diakumulate atau it's time to sell atau gimana? Menurut gue sih at the end sangat depend sama bottom up dari per company-nya. Karena gue ngelihat dari pengalaman gue ini ya yang sering kali of course typically in general kalau kalian berinvestasi paling gampang lihatnya nyari proksinya yang mana gitu kan. Oh kalau proksinya gold ya udah beli aja semua proksi gold. Tapi kalau konteksnya udah pada katakanlah udah pada rally kalian harus pinter-pinter cherry picking ibaratnya. Cherry picking itu mesti nyari bottom up-nya mana yang belum terlalu terprice in. Nah berarti kalau ngomong bottom up-nya belum yang terlalu terprice in itu artinya ya mana emiten yang masih memberikan earnings growth-nya yang paling tinggi gitu kan. Nah itu balik lagi tergantung. Kadang ada juga gold miner yang katakanlah kenapa kadang gue juga sering dapat pertanyaan tuh ngomongin gold miner kok
nggak terlalu perform. Tapi ada kan kita ngomong salah satu ini bukan gold miner tapi trading kok malah perform. Malah ya. Ya itu menurut aku ujung-ujungnya kembali lagi tergantung karena yang gold minernya itu katakanlah gini, produksinya dia lagi terganggu, Frank. Yeah. Terus waktu harga emas tinggi dia nggak bisa terlalu optimal monetize-nya itu. Sedangkan yang satunya gold trader. Pada waktu harganya tinggi dia bisa monetize, supply and demand-nya lagi defisit di lagi ada supply shock gitu kan. Demand-nya jauh lebih banyak, terus dia bisa monetize itu spread-nya makin tinggi di tradingnya, dia makin benefit. Jadi secara teori kalian pasti rata-rata maunya gold miner ini harusnya lebih diuntungkan daripada gold trader. Tapi in reality sometimes kenyataannya kalau memang yang gold trader ini bisa deliver earnings growth jauh lebih fantastis, dia akan lebih perform. I see. Gitu. Berarti harus lihat bottom up-nya masing-masing nih. Balik lagi bottom up-nya lah ya. Iya betul, dia ada gangguan operasional apa enggak. Kalau dia ada gangguan operasional ya ujung-ujungnya ya cuma you just enjoy the hype aja, but you don't really enjoy the whole journey of your earnings growth, re-ratingnya kayak gitu-gitu. I see, interesting. Oke, kita move on to second kind of commodity. Ini one of the king of commodity juga, oil. Oke. Jadi mungkin nggak necessarily oil aja, mungkin energi secara keseluruhan ya. Ada oil, ada coal. Lastly kan oil udah mulai naik juga ya, given geopolitical tension in Middle East. Mungkin juga sekalian how to analyze oil and coal ini dan juga implikasinya ke Indonesia secara perekonomian gimana sih kok? Ya mungkin kita ngomongin dulu transmisinya dulu ya, implikasinya ini yang paling penting ke Indonesia seperti apa. Teman-teman mungkin banyak belum aware ya bahwa secara struktur makronya di Indonesia itu kalian harus tahu dulu bahwa kita itu kan sudah net importer oil ya, not oil importer lah. Tapi kita eksporternya utamanya adalah ya batu bara dan CPO. Gitu. Jadi artinya gini, kalau misalnya harga minyak ini naik melambung tinggi dan itu bisa men-trigger harga batu bara juga bisa naik juga, maka net-netnya kita masih oke Indonesia. Tergantung seberapa net positif nih. Katakanlah misalnya gini, kalau oil katakanlah naik 20%, kalau coal naik 20%, nah berarti tinggal dihitung secara absolutnya, at least itu aman gitu kan. Tapi kalau misalnya oil naik 20%, coalnya cuma naik 5%, ya itu sudah pasti net negatif, gitu kan. Kenapa? Ya nggak nutup. Ibarat analoginya gini aja simpelnya, oil itu ibaratnya expense atau biaya kalian gitu ya. Sedangkan coal dan CPO itu adalah revenue buat Indonesia karena cadangan devisanya Indonesia gitu. Jadi diharapkan kalau misalnya oilnya naik sendirian, kemudian coal sama CPO-nya nggak ikut naik, maka itu implikasinya negatif. Tapi memang umumnya historically kalau lagi energi sektor lagi naik karena satu sama lain ini lumayan substitusi nih Frank. Karena umumnya kalau oil lagi mahal ya untuk kebutuhan listrik orang ada pilihan nih di power grid gitu. Gua bisa nih coba deh ya udah gua konsum more coal deh. Gitu kan. Ya udah coalnya baru ntar bisa substitusi, ntar ujung-ujungnya coalnya naik. Tapi memang kenaikannya ini tetap bervariasi tergantung supply dan demand. Nah, kenapa kondisi saat ini contoh nih harga oil naik signifikan, cepat kan, tapi harga coalnya nggak kemana-mana, gitu kan, belum kemana-mana, gitu kan. Kenapa? Karena supply dari batu bara dari China lagi banyak banget, lagi banjir-banjirnya nih, jadi ya belum enjoy. Nah ini kita harus monitor terus. Kalau memang sampai supply-nya banjir terus dan nggak naik-naik sementara harga oil naik terus, short term-nya pasti ada pressure. Lu bisa pressure ke current account kita gitu kan, trade balance kita, bisa pressure ke rupiah kita gitu kan, sampai eventually harga batu baranya gimana nanti ujungnya supaya bisa catch up nih, gitu kurang lebihnya Frank. Berarti how to analyze oil dan coal mungkin secara garis besar supply and demand-nya lah ya. Supply and demand-nya harus dan kita harus melihat ini sebagai apa ya, satu sektor ini sebagai holistik lah. Harus melihat secara overall-nya supaya tahu nih kira-kira implikasinya apa. Karena ujung-ujungnya gini teman-teman,
kalau misalnya harga energi ini naik dan terutama harga coalnya naik jauh lebih cepat kayak waktu kejadian tahun 2021 tuh. Yeah. Harga batu bara sempat sampai $300-400 kan. Yeah. Itu bisa dibilang hampir semua saham sektor di Indonesia flourish atau positif. Betul. Ya karena memang spillover impact-nya ke Indonesianya positif. Gitu kan. Karena apa? Negara-negara kepulauan komoditas kayak di Kalimantan, Sumatera, itu mereka pasti banyak orang-orang yang benefit dari situ. Domino efeknya gede. Domino efeknya ke supply chain-nya, ke infrastruktur, ke trader, ke macam-macam kontraktor. Dulu kalau udah ini make money, orang-orang domino efeknya orang-orang akhirnya bangun rumah, bangun jembatan, apa itu banyak sekali itu domino efeknya. Yang menarik dulu gue pernah ketemu orang Astra tuh. Katanya kalau harga coal, harga CPO naik, siap-siap penjualan motor naik. Ya, selalu itu biasanya gitu tuh, bener tuh. Petani-petani yang biasanya di daerah atau coal miner itu ganti motor semua. Betul, karena lo biasanya pada waktu mereka booming juga pasti di daerah-daerah itu mereka membutuhkan banyak, ya macam-macam deh lu buat ngangkat material. Pengembangan jalan, ya kan itu butuh banyak employmentnya langsung lumayan nolong itu. Ya. Oke, jadi kalau tadi lu mention coal tahun 2021 kemarin kan bikin rally ya beberapa saham coal dan juga IHSG secara keseluruhan. Tapi kalau gue perhatiin nih kok, rally kali ini nggak segila rally coal boom tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun 2006 sampai 2007 itu kan kayak lebih gila ya. Ya. Kira-kira ada gak sih faktor yang mempengaruhi itu? Oh iya benar itu gue juga aware tuh nggak bisa se-full blown tahun previous cycle tahun 2007 ya. Itu menurut aku ada faktor ESG, friend. ESG. Coba buat teman-teman yang nggak aware ESG ya, ESG itu kepanjangan dari environment, social, dan G-nya itu governance. Ini merupakan salah satu yang sempat kita bahas di webinar kemarin untuk premium group kita. Untuk gold sama VIP kita tuh ya. Jadi ESG ini merupakan salah satu kebijakan geopolitik dari Eropa untuk bisa mereka juga try to protect mereka punya kepentingan industri tertentu gitu kan. Sementara mereka juga mencoba meredam lah kompetisi dari negara-negara berkembang. Ini jadi part of geopolitik memang. Jadi ESG ini salah satu yang mereka gencar lakukan itu adalah mereka melarang atau membatasi investasi yang berhubungan dengan yang berdampak ke emission. Jadi kalau misalnya batu bara kan kotor, dibilangnya gitu kan, bikin carbon emission tinggi. Kemudian CPO gitu kan, misalnya menyebabkan deforestasi gitu kan. Jadi diserang lagi lah gitu kan. Padahal kan sebenarnya mereka dulunya juga bikin hutan juga botak gitu. Ya tapi itulah permainan dari geopolitik gitu kan. Nah ini yang menyebabkan banyak investor-investor besar yang institusi skala besar itu mereka udah nggak bisa lagi tuh invest di saham-saham batu bara, saham-saham CPO. Makanya kalau lu bandingin tahun 2006 sampai 2010, ini kan batu bara, CPO semuanya doing very well karena ada dana-dana institusi besar itu mereka bisa invest. Bisa masuk. Karena belum ada ESG. Belum ada ESG pada waktu itu, belum gencar lah ESG-nya. Kalau sekarang ya mereka dibatasin, nggak berani invest di situ. Tapi yang menarik nih yang banyak orang nggak aware, ini permainan politiknya sana nih, Frank. Banyak orang itu nggak aware loh kalau batu bara itu ada dua jenis. Thermal coal dan coking coal. Coking coal itu met coal tuh ya, metallurgical coal. Jadi itu kalau di kacamata ESG relatively oke. Kalau met coal. Unik kan? Padahal itu juga bikin ngepul item tuh. Bener ya. Bedanya apa sih emang tuh? Met coal itu kenapa relatif secara ESG sangat dibutuhkan? Karena met coal dianggap belum ada substitusinya karena lu membutuhkan komponen karbonnya itu untuk steel. Dan jangan lupa Eropa itu gede steel industrinya, makanya masih nggak apa-apa gitu. Makanya kenapa kalau met coal secara ESG rata-rata beberapa fund masih bisa invest tuh terkait dengan met coal, metallurgical coal, karena karbonnya itu kan memang lu bener-bener butuhin karbonnya untuk bisa bikin karbon steel yang hitam-hitam itu loh, komponensinya tuh karbon.
Beda kalau thermal coal kan lu cuma yang dipakai kan lebih ke heatnya ya. Heatnya untuk power ya. Gitu. I see. Jadi untuk thermal mungkin buat lebih ke PLTU gitu ya. Betul, thermal PLTU. lebih ke untuk kelistrikan, PLTU, power plant. Kalau metalurgi mungkin metalurgi itu lebih untuk steel ya, baja, industri buat bikin betul. stainless gitu Stainless, ya, steel betul. I see. Itu yang mesti dibedain ada dua. Oke. Berhubung kita ngomongin soal metalurgi, gue jadi kepikiran metal mining juga nih, kok. Jadi mungkin kan metal yang lagi banyak dilihat orang mungkin satu nikel kan. Yeah. Nikel di Indonesia kan lagi cukup banyak disorot lah karena smelternya udah jalan gitu ya, tapi ternyata orangnya kurang gitu. Nah, do you have any view related to that mengenai nikel? Mungkin agak a bit sensitif juga ya kali, karena ini mungkin terkait dengan kemarin ya, terkait dengan banyak peraturan terkait RKAB, Frank. Kayaknya memang kemarin ini kan kita kan lumayan banyak ekspansi ke downstreaming. Banyak ekspansi ke downstreaming, tapi karena memang banyak kapasitas baru yang going online, on stream gitu, jadi mereka banyak membutuhkan nickel ore. Jadi kapasitasnya saking besarnya, sementara nickel ore-nya ini yang mulai agak terbatas nih. Nah, nickel ore yang terbatas ini juga efek karena memang ada beberapa yang kayaknya yang kita dengar seperti teman-teman bisa lihat di berita lah, mungkin ada beberapa yang mungkin ada pelanggaran gitu ya. Pelanggaran yang menyebabkan terjadinya suatu kebocoran supply dari nickel ore yang sempat keluar mungkin gitu ya. Akhirnya dilakukan pembatasan nih dari sisi RKAB, dari sisi pemerintah. Itu yang menyebabkan akhirnya jumlah nickel ore yang beredar ini jadi lebih dipantau, apalagi memang kalau teman-teman ingat dari akhir tahun lalu itu merupakan tahun pemilu ya, tahun politik ya. Jadi mungkin orang-orang juga tidak terlalu berani mengambil tindakan terlalu beresiko. Kalau yang memang ini kan agak politik ya. Jadi mungkin kalau memang lagi ada larangan-larangan tertentu, nggak semua orang mungkin berani untuk melakukan tanda tangan untuk membiarkan nickel ore itu tetap beredar dengan sembarangan gitu loh. Jadi dibatasin nih sekarang nih memang nickel ore. Cuma memang dipantau terus, di mana setiap perusahaan ini yang memiliki proper ibaratnya business plan, mereka harus tetap bisa melaporkan nih, kalian berarti kira-kira mau mining berapa nih, disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan downstreamingnya nih. Jadi benar-benar nggak sembarangan nih kasih kuota-kuota nickel ore-nya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa harga-harga nickel ore itu juga akhirnya melambung tinggi spreadnya. Nah, karena nickel ore-nya ini ujung-ujungnya kan supply dan demand nih. Sedangkan downstreamingnya banyak sekali. Akhirnya tapi sementara mereka juga tetap mereka harus keep running, kalau enggak kan rugi nih. OPEX-nya udah jalan terus nih. Udah bangun nggak jalan. Utilisasinya lagi rendah nih. Jadi harga nickel ore berapa aja saat ini dimakan terus sama mereka tuh. Jadi terakhir itu gue sempat dengar nickel ore itu spread premiumnya itu udah kayak $20, $25 kayak gitu loh. Jadi ini menyebabkan akhirnya harus pintar-pintar nih dalam memilih. Makanya kali ini siklusnya agak berbeda nih kalau main komoditinya. Kalau lo main milih nikel, ya nggak sembarang nikel, nggak semua nikel yang downstreaming yang bakal benefit. Tapi nikel yang orang-orang yang ada exposure ke nickel ore atau upstream, yang banyak nambang nickel ore-nya, dia jauh lebih benefit. Karena lu ibaratnya kalau lu $20-30 itu ibaratnya lu kayak bisnis coal lo. Iya, ya kan, bener kan kayak coal. Lu kayak nyangkul gitu aja lu dapat spread tebel. Iya. Lu kaliin aja berapa juta ton. Lu kalau misalnya nih punya 10 juta ton. Ya, 10 juta ton lu kali anggapnya dapat spread $20. Lu langsung dapat berapa profit? $200 juta. Bener juga ya. Kalau yang downstreamingnya malah suffer. Betul. Karena itu cost buat dia. Jadi kalau untuk sekarang mungkin lebih ke yang upstreaming kali gitu ya dibandingkan yang downstreaming ya untuk nikel mining industrinya ya. Betul. Kecuali nanti ya mulai beberapa harga nikel di LME-nya mulai naik. Harga beberapa metalnya naik. Nah, itu mungkin baru tuh hampir across semua ini benefit. Baik upstream, downstreaming bisa benefit dua-duanya. Interesting. Gitu.
Oke, untuk metal mining kedua nih mungkin ya lagi banyak ditanya juga kan mengenai copper ya. Copper kan banyak orang bilang this is one of the most interesting price, yang mana ini cukup merefleksikan pertumbuhan ekonomi global. Dia akan bilang ini dokter copper nih. Ya. Nah, do you have any view regarding to that? Ya, copper ini memang sempat kita bahas, kita bahkan ada di dashboardnya kita ya, di dashboard buat premium VVIP sama gold kita, teman-teman bisa lihat pentingnya copper itu merupakan salah satu komoditas yang bisa dijadikan sebagai indikator growth, global growth activities gitu ya. Karena bisa dibilang semua yang berhubungan semua yang berhubungan dengan wire di sini nih. Ya, teman-teman bisa lihat nih, mic kita, handphone kita, ini semua pasti ada komponen copper nih. Ya. Jadi setiap berhubungan dengan pembangunan, selain steel itu butuhnya juga copper. Apalagi dunia digital nih, AI semua berhubungan dengan kelistrikan, digitalization itu semuanya berhubungan dengan copper. Maka artinya kenapa copper itu penting? Jadi setiap ada aktivitas di dunia itu fase growth itu pasti copper itu harusnya juga bergerak. Nah, jadi copper ini selalu dikaitkan keterbalikannya rasionya dengan gold. Copper itu yang lebih ke risk on, kalau gold itu lebih ke risk off gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian paham ini dibikin suatu korelasi, dua-duanya itu akan mendapatkan suatu korelasi rasio tertentu. Jadi artinya gini, kalau misalnya coppernya naik lebih cepat dibandingkan gold, itu artinya marketnya lagi risk on. Tapi kalau goldnya naiknya lebih cepat dibandingin copper, berarti itu marketnya lagi risk off, kayak gitu. Karena ibaratnya gini, copper itu lebih produktif karena untuk sebagai macam pembangunan. Kalau gold, makanya sering disebut sama Warren Buffett, gold itu tidak produktif. Kenapa? Karena kalau kalian beli emas, simpen di emas batangan, kalian simpen di brankas kalian, itu nggak menghasilkan multiplier effect apa-apa ke ekonomi. Simpen sekilo juga. Simpen sekilo itu ibaratnya itu duit mati. Kalian nggak meng-create multiplier effect ekonomi, gitu. Nggak meng-create multiplier deh ke ekonomi. Jadi itu. Nah, copper ini memang penting. Tesis utamanya itu dikaitkan juga dengan AI, Frank. Karena dengan makin dunia itu makin semua apa-apa makin digitalize, semakin ke AI, ya itu memang sebenarnya tesis yang udah lama ya, udah kita sempat bahas di Mark Insight zaman dulu ya, bahwa apa-apa ini orang kan sekarang semuanya serba digital ya, dan sekarang itu orang jauh lebih produktif. Orang kalian apa-apa bisa lewat Zoom, dan sekarang ini apalagi fasenya itu kalau 2-3 tahun lalu itu fasenya itu banyak kan software, Frank. Sekarang itu fasenya sudah masuk physical. Hardware. Udah ngomongin robotik. Humanoid. Lo kalau udah ngomongin physical nih, robotik ini semuanya ada komponen copper, aluminium, metal. Kalau kemarin kan ngomongin software. Nah, ini sekarang robotik ini dipakai buat kebutuhan apa? Pabrik. Otomisasinya pabrik lah dan lain-lain. Itu semua butuhin metal dan itu pasti butuhin copper juga. Jadi itu yang menyebabkan kenapa masih menarik. Gitu, ngomongin robotik itu kan juga cukup banyak yang pakai rare earth ya kok. Betul. Iya, rare earth juga belakangan sempat jadi sorotan given ini salah satu leverage yang dipakai China sebagai one of the largest refinery untuk rare earth juga. Mereka untuk leverage US lah bisa dibilang. Nah, untuk rare earth, do you have any view regarding to this? Nah, rare earth ini memang tergolong relatively komoditi yang baru yang to be honest gue belum pernah cover dalam karir gue dari dulu ya. Karena kita di Indonesia itu unfortunately kita nggak punya teknologi untuk bisa mengembangkan rare earth. Setahu gue yang bisa salah satu advance teknologinya itu China, itu kayak ibaratnya terkait dengan nikel. Kita itu dari dulu nikel kita memiliki kandungan kobalt, tapi teknologi wise kita nggak bisa mengekstrak kobaltnya sampai ditemukan tuh teknologi yang namanya HPAL kan. Nah, HPAL itu yang mempunyai teknologi yang paling bagus kan China tuh, pakai chemical reaction, lu bleach, lu tarik itu ekstrak kobaltnya baru bisa keluarin, dan itu sebagai kredit. Nah, rare earth itu juga banyak yang dikaitkan dengan mana
itu merupakan salah satu kandungan derivatif dari beberapa komoditas di Indonesia. Salah satunya mungkin berhubungan dengan tin. Komoditi tin itu banyak kandungan derivatifnya rare earth tuh. Dan I think ya rare earth itu sebenarnya fungsinya memang lebih kayak sebagai apa ya, amplifier of power. Kayak misalnya kadang-kadang kita kenapa speaker Bose kita yang bagus itu kan pasti kandungan rare earth-nya bagus tuh. Makanya kualitas speakernya bagus gitu kan. Kemudian untuk defense, weapon itu lebih ke power memang. Rare earth itu lebih ke power, amplify. Nah itu sekarang memang lagi jadi topik yang sangat strategik dan kritikal karena memang itu sangat dibutuhkan untuk defense sector gitu. Tapi kalau lu tanya gue mengenai kondisi supply demandnya saat ini, to be honest, I have limitation knowledge sih di sana so far. I see. Itu jadi, masih relatively sektor yang baru buat gue. I see. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, rare earth ini sebenarnya nggak benar-benar rare juga gitu. Namanya aja gitu. Namanya aja rare earth. Cuma ini memang salah satu komoditas yang baru ya. Komoditas baru yang lagi cukup banyak dibicarakan. Ini salah satunya ada neodymium. Ya, istilahnya macam-macam. Banyak tuh banget ya. Praseodymium. Kita sempat bahas bikin di konten Instagram kita tuh. Betul. Ya, itu ada beberapa macam-macam jenis-jenisnya. Ya itu ibaratnya kayak gini lah. Kalau lu misalnya kita ngomong di nikel ada nickel limonite, saprolite, kayak gitu-gitu. Oke. Untuk komoditas terakhir ya mau gue tanya nih kok. CPO ya kan. CPO kan ini juga salah satu komoditas utama kita ya untuk dapat revenue tadi yang sempat lu mention. Nah kira-kira ada analisa gak nih kok supply and demand dynamics-nya, terus whether industrinya itu boleh kita invest atau enggak gitu. Nah, kalau ngomong CPO ini menarik nih. Ini CPO itu sebenarnya salah satu sektor komoditi pertama yang dulu gue paling passionate, Frank. Pertama kali sektor komoditi yang gue touch pertama kali dulu itu CPO. Kenapa ya? Itu ada cerita bit sedikit terkait gue chemistry. Mungkin almarhum bokap gue dulu mainnya banyak di kopra gitu ya. Dan sawit-sawit terkait dengan sawit. Karena dia dulu trader juga. Nah, CPO ini menariknya sebenarnya CPO ini minyak sawit kita itu bisa dibilang merupakan salah satu minyak sawit oil dari oilseed itu memiliki produktivitas yang paling tinggi di dunia. Ya kan? Produktivitas paling tinggi itu maksudnya yield per hektarnya yang paling tinggi di dunia. Makanya CPO kita itu juga lumayan dimusuhi banyak sama negara-negara di luar, negara-negara western. Kenapa? Karena ini merupakan kompetitor utama buat soybean oil, kompetitor utama karena produktif mereka itu kayak bumi dan langit lah, jauh banget. Jadi tapi mereka juga aware bahwa mereka itu sebenarnya nggak mungkin bisa memproduksi shampoo, sabun pakai soybean meal, mahal banget itu. Betul. Canola oil gitu nggak mungkin pakai rapeseed, gila aja lu mau bayar berapa mahal. Maka kayak sabun, berhubungan dengan healthcare, personal care itu semua sangat membutuhkan minyak sawit, ingredient utamanya gitu ya. Nah, tapi yang menarik karena minyak sawit ini diserang terus dari sisi ESG, ya, ini mereka akhirnya kemakan sendiri gitu ibaratnya. Akibatnya sudah tidak ada lagi penanaman baru untuk di kebun sawit ini, yang akhirnya menyebabkan harga sawit itu makanya cenderung tinggi terus. Implikasinya apa? Implikasinya mereka yang menghambat ini, implikasinya juga akan melihat inflasinya akan cenderung sticky. Karena ini hukumnya supply dan demand saja. Banyak orang masih butuh pakai sabun kan, banyak orang masih butuh minyak goreng kan, masih orang butuh personal care kan. Nah sementara yang paling produktivitas yang paling tinggi itu minyak sawit. Nah kalau minyak sawitnya sudah nggak ada penanaman baru lagi, maka lama-lama sawit ini kan tanaman nih dan sifatnya itu yang menarik dibandingkan other komoditi yang lain. Sektor sawit ini kenapa relatively lebih susah dibandingkan menganalisanya dibandingkan sektor komoditas yang lain? Karena dia ada faktor ibaratnya genetic nature of
alam. Lu nggak bisa ngontrol produksinya, Weather, weather gitu ya, dan lain-lain. hujan, apa ya. Lu kalau kayak batu bara dan ini lu bisa kontrol. Gua mau produksi 1 juta bisa 1 juta. Iya. Tapi kalau sawit ini gua mau produksi 1 juta, mungkin keluarnya belum tentu 1 juta. Benar. Keluarnya bisa cuma 700.000 karena itu alam, nggak bisa lu kontrol. Ditambah lagi ya tanamannya ini makin lama makin tinggi gitu kan. Dan ada umurnya itu prime-nya itu katakanlah dari 7 tahun sampai 15 sampai 18 tahun itu prime. Kalau udah memasukin umur 20 tahun ke atas, produksinya akan structure-nya turun terus. Jadi kebayangkan lu kalau misalnya tidak ada penanaman itu sebenarnya bisa dihitung, ada matriksnya. Kalau zaman dulu gua sering hitung tuh. Jadi memang di fase-fase tahun 2020-an itu ke 2020 sampai sekarang itu kita sudah memasukin fase di mana umur-umur sawit, tanaman sawit itu udah tua semua. Relatifnya udah tua, akan produktivitasnya akan menurun terus, harganya ya harga sawitnya susah turun. Ditambah lagi dengan aturan biodiesel, Frank. Berarti kan ada additional demand nih. Sebenarnya supply-nya nggak terlalu nambah. Nah, jadi di sini yang menarik nih dalam menganalisa sawit nih ya, gue kasih tipsnya nih. Selain biasanya kalau lihat production cost-nya berapa, umumnya kalau sawit itu kan sekarang katakan gini, sawit itu kan kalau ada 2 harga nih benchmark-an. Buat teman-teman yang belum tahu, 2 benchmark harga ini adalah dalam dolar atau dalam ringgit. Kenapa dalam ringgit? Karena Indonesia dan Malaysia itu merupakan negara produsen sawit terbesar. Jadi salah satu benchmark dan yang utamanya dulu banyak orang pakainya ringgit. Nah kalau Malaysia ringgit sekarang mungkin kurang lebih harganya mendekati 4.000 ringgit. Tapi kalau dalam dolar biasanya terkait dengan Rotterdam itu harga sekarang ini kurang lebih $900. Nah production cost-nya sawit itu kurang lebih ya $500-600. Jadi tebel Frank marginnya. Nah selain itu cara menganalisa yang menarik sawit itu kalau kita belajar dari pengalaman di Malaysia itu ada yang istilahnya matriksnya EV per planted. Ibaratnya lu kalau sekarang nanam sawit nih, mulai bisnis sawit sendiri, itu biayanya berapa nih per hektar? Itu kayak kenapa di Malaysia lebih tren di situ karena di Malaysia itu banyak tanaman sawit-sawitnya itu mendekati area-area properti yang komersial. Jadi itu ada value-nya tuh. Jadi when you do analysis on sawit itu bisa kayak nganalisa propertinya juga, value-nya berapa nih? Jadi kalau ibaratnya kayak invest saham properti, Frank. Sawit juga sama nih. Mendingan gua bisa dihitung kan. Lu mendingan gua beli properti bener beli propertinya langsung atau beli saham propertinya nih. Itu bisa di-compare tuh. Oh, kayaknya beli saham propertinya lebih murah nih dibanding beli tanahnya langsung. Mendingan gua beli sahamnya kan. Nah, di sawit juga sama tuh. Jadi di sawit itu sekarang rata-rata yang menarik beli saham sawitnya itu jauh lebih murah dibandingkan lu mulai bisnis baru, nanam gitu. Sendiri. Interesting. Di sawit kayak gitu tuh sekarang. Cuma kalau sekarang kita perhatikan kan kayaknya harga CPO udah mulai naik, harga sahamnya tapi kok nggak seagresif cycle sebelumnya, agak kayak coal tuh ya. Itu tadi, friend. ESG ya. Nah, ESG ini masalahnya kayak zaman dulu itu untuk bisa ini problem utamanya simpelnya gini lah. It's stock market gitu sometimes it's about liquidity game. Dan yang bisa ngerakin market itu kecenderungannya kan memang duit asing. Gitu loh. Jadi kalau ada asing yang nge-push beli gerak, nah orang baru ada confidence yang ikut gerak tuh. Nah karena memang yang liquidity pumpnya dari asingnya ini terbatas antara dua sektor ini, ya ini jadinya sangat bergantung terhadap investor domestik dan retail. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kadang-kadang mungkin kalau sudah nggak banyak not too many option, mungkin banyak konglomerat di Indonesia yang udah a lot of cash, mereka mungkin baru bisa gerakin nih saham-saham yang kayak gini nih gitu. Interesting. Terakhir soal CPO nih, banyak yang nanya juga ada istilah La Niña, El Niño. Nah itu apa sih kok? Bisa dijelasin nggak? Oke. El Niño itu umumnya dikaitkan dengan musim kering berkepanjangan El Niño. Kalau La Niña itu dihubungkan dengan musim hujan atau basah gitu. Jadi kalau El Niño itu biasanya
in the past historically kalau lagi panas banget kayak kita dulu pernah ya tahun berapa itu panas sekali itu kan, itu terik biasanya produktivitas juga terganggu dan biasanya itu menyebabkan umumnya harga CPO itu juga naik, Frank, karena produktivitas lagi jelek, gitu kan. Nah, umumnya juga pada saat La Nina itu juga bisa juga menyebabkan harga CPO itu juga naik. Kenapa? Kadang kalau terlalu banjir pada waktu mereka melakukan musim pemupukannya terganggu karena lu kena banjir. Itu juga bisa ngefek. Cuma track recordnya in the past El Nino itu lebih ditakutin dibanding La Nina. Karena El Nino itu biasanya bikin pohonnya stres. Kalau udah lagi stres pohonnya produksinya dia turun lumayan drastis. Gitu. Jadi lu ada kayak semacam supply shock di situ tuh di sawit tuh. I see. Jadi memang CPO ini pengaruh alam itu besar gitu ya, besar, yang pengaruh alamnya besar. Kita analyze. Oke. Terakhir nih, kira-kira ada saran gak sih ini kok bagi teman-teman yang mau coba analyze komoditi juga, mau mendalami lebih dalam mengenai sektor komoditi? Do you have any suggestion, tips gitu ya yang mau lu bagiin ke teman-teman? Ada sih suggestion utamanya, join with Mark Institute. Kita ntar akan ajarin step-stepnya gitu kan. Intinya untuk pelajarin komoditas ya. Komoditas ini marketnya sangat global ya. Jadi marketnya sangat global, artinya kalian harus ngerti makro juga. Karena dari kalian ngerti makro, kalian harus tahu tuh siklusnya kapan, cycle-nya ini, kapan cycle-nya energi, kapan cycle-nya agriculture, kapan cycle-nya metal. Itu semua ada penjelasannya secara makro. Dari sisi geopolitik, dari sisi kebijakan dan lain-lain. Jadi it's not that simple teman-teman ya. It's not that simple. Dari pengalaman saya udah cover komoditi lama. Ya ilmunya terus berevolusi terus seiring dengan perkembangan geopolitik juga kok. Gitu. Jadi tipsnya ya again, join with our gold or VVIP members, then you can scale up dan kalian bisa belajar banyak nanti dari sini, dari kita insight-nya. Oke, sekian aja teman-teman podcast kami mengenai komoditi. Bagi teman-teman yang ada rekomendasi nih atau masukan ya, kira-kira podcast berikutnya mau seperti apa, teman-teman boleh drop di kolom komentar ya. Oke, see you teman-teman, make your mark in the market. See you.